Halo semuanya, saya Regi Januarta, seorang ekonom yang ingin mengajak Anda melihat lebih dekat kebijakan ekonomi Iran saat ini. Bagaimana sih sistemnya, tantangannya, dan peluangnya ke depan? Sebelum kita bahas kebijakannya, mari pahami dahulu kondisi dasar ekonomi Iran. Iran sangat bergantung pada sektor hidrokarbon, minyak dan gas untuk penerimaan negara. Namun, sejak lama negara ini menghadapi tekanan dari sanksi internasional, depresiasi mata uang, inflasi tinggi, serta distorsi struktural dalam perekonomiannya. Selain itu, menurut Konstitusi Iran Pasal 44, sistem ekonominya terdiri dari 3 sektor, yaitu negara, koperasi, dan swasta. Sektor negara mengelola industri besar, perdagangan luar negeri, jaringan irigasi besar, energi, perbankan, dan infrastruktur penting lainnya. Sektor koperasi dan swasta melengkapi aktivitas negara, terutama dalam industri kecil, pertanian, perdagangan, dan jasa. Jadi, sistem ekonomi Iran adalah campuran. Ada intervensi kuat negara, tapi ada juga ruang bagi sektor swasta dan koperasi. Lanjutnya kebijakan ekonomi yang dijalankan. Berikut beberapa kebijakan utama yang sedang atau telah diterapkan oleh pemerintah Iran. 1. Reformasi subsidi dan harga. Iran telah memberikan subsidi besar terhadap bahan pangan seperti tepung, gula, minyak, dan energi seperti bensin dan listrik. Pemerintah berupaya mengganti subsidi umum dengan subsidi target, memberikan bantuan langsung kepada kelompok yang membutuhkan, bukan memelihara subsidi universal. Proses ini sangat sensitif jika terlalu cepat atau salah pelaksanaan bisa memicu keresahan sosial karena harga barang naik drastis. 2. Stabilisasi nilai tukar. Redominasi mata uang. Untuk menghadapi depresiasi rial yang parah dan inflasi yang tinggi, ada ide untuk melakukan redominasi, memotong beberapa nol dari mata uang. Pemerintah juga menggunakan berbagai kurs resmi, kurs komersial, kurs pasar bebas untuk mengelola fluktuasi nilai tukar. 3. Dana pembangunan nasional. Iran menempatkan sekitar 20% dari pendapatan minyaknya ke dalam NDFI, yang kemudian digunakan untuk investasi di sektor swasta, proyek-proyek pembangunan, dan menarik investasi asing. Tujuannya agar mendapatkan sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan sekarang, tetapi juga menjadi modal investasi jangka panjang. 4. Kerjasama perdagangan, diversifikasi pasar ekspor. Menghadapi sanksi hambatan ekspor minyak, Iran mencoba memperluas kerjasama dengan negara-negara yang tidak mendukung sanksi, misalnya Rusia dan anggota Eurasian Economic. Selain itu, Iran mengembangkan subsektor petrokimia sebagai cara untuk menambah nilai daripada menjual bahan mentahnya saja. 5. Reformasi energi efisiensi. Sektor energi menghadapi tantangan besar, infrastruktur tua, penggunaan yang boros, serta pemadaman listrik sering terjadi. Kebijakan diarah ke pengurangan subsidi energi, peningkatan efisiensi, dan integrasi sumber energi terbarukan. Namun perubahan ini sulit karena resistensi politik dan kebutuhan negara akan pemasukan dari ekspor bahan bakar. Selanjutnya, tantangan dan risiko. Sebagai ekonom, saya melihat berbagai tantangan dan risiko serius dari kebijakan-kebijakan ini. 1. Tekanan sanksi internasional. Banyak kebijakan Iran dipaksa karena keadaan sanksi membuat akses ke pasar, modal asing, dan sistem keuangan global terganggu. 2. Hiperinflasi, depresiasi mata uang. Nilai real jatuh drastis, inflasi merajalela yang melemahkan daya beli masyarakat dan memperberat beban utang luar dalam negeri. 3. Resistensi politik dan kepentingan militer. Kelompok-kelompok kuat seperti IRGC, Korps Pengawal Revolusi Islam, sering terlibat dalam ekonomi paralel atau sektor strategis yang menyulitkan reformasi yang transparan. 4. Kesenjangan sosial dan protes publik. Kebijakan yang menaikkan harga barang pokok tanpa jaring pengaman bisa memicu proses. Sebagai contoh, pada 2025 menjadi protes dari para pembuat roti karena kenaikan biaya dan keterlambatan subsidi. 5. Ketergantungan pada minyak dan kurangnya diversifikasi. Jika harga minyak global jatuh atau ekspor minyak terhambat, penerimaan negara langsung terdampak. Diversifikasi ekonomi masih belum cukup.
Selanjutnya, rekomendasi kebijakan dan outlook ke depan. Sebagai ekonom yang berpikir ke depan, berikut rekomendasi agar kebijakan menjadi lebih efektif. Yaitu lakukan reformasi subsidi secara bertahap dan transparan, konsolidasi sistem nilai tukar, tingkat efisiensi energi, dan dorong investasi di energi terbarukan agar pembangkit listrik dan pemakaian bahan bakar fosil bisa berkurang. Tingkat kerjasama perdagangan alternatif dan pemasaran non-minyak agar perekonomian tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi minyak. Selanjutnya, reformasi institusional, dorong transparansi, akuntabilitas, dan pemberantas korupsi, kurangi campur tangan politik dan dalam sektor bisnis. Demikian ulasan saya mengenai sistem kebijakan ekonomi Iran sekarang dan langkah-langkah yang bisa ditempuh ke depan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Kada tepi